Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semua sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar nilai minimum dan maksimum dengan menggunakan turunan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian nilai minimum dan maksimum dengan menggunakan turunan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan nilai minimum dan maksimum dengan menggunakan turunan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, adapun materi pertemuan hari ini masih berkaitan dengan materi pertemuan sebelumnya. Secara umum, kondisi suatu grafik fungsi Y sama dengan Fx mempunyai tiga keadaan. Yang pertama adalah keadaan naik. Berarti dinamakan dengan kurva fungsi naik. Yang kedua adalah keadaan turun. Berarti dinamakan dengan kurva fungsi turun. Dan yang ketiga adalah keadaan diam, yang kita namakan dengan kurva fungsi stasioner. Selanjutnya, dari tiga keadaan ini, maka yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah mengenai suatu fungsi dalam keadaan diam, atau yang disebut dengan kurva fungsi stasioner serta perluasannya. Selanjutnya, nilai stasioner dan titik stasioner. Misalkan C adalah anggota dari domain asal fungsi f. Jika f aksen C sama dengan 0, maka fc adalah nilai stasioner f pada x sama dengan C. Kemudian, pasangan nilai C dan fc dalam koordinat berbentuk C, fc, dinamakan titik stasioner. Selanjutnya titik stasioner juga disebut dengan titik kritis, titik balik, atau titik ekstrim, atau titik optimum. Contohnya seperti ini. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x dikurang dengan 5. Sehingga dari sini kita bisa tentukan f aksen x sama dengan 0. Maka turunan pertama dari ini adalah turunan dari 3x kuadrat itu adalah 6x, turunan dari 12x itu adalah 12, baru turunan dari negatif 5 adalah 0, berarti ini sama dengan 0. Kemudian ini kita bisa selesaikan 6x sama dengan negatif 12, maka kita peroleh nilai x-nya itu sama dengan negatif 2. Selanjutnya dari sini x sama dengan negatif 2, kita substitusikan ke dalam fungsi fx. Tadi adalah 3x kuadrat ditambah dengan 12x dikurang dengan 5. Berarti f negatif 2 itu sama dengan berarti 3 dikali dengan negatif 2 kuadrat ditambah dengan 12 dikali negatif 2 dikurang dengan 5. Maka f negatif 2 itu sama dengan, ini negatif 2 dikuadratkan, ini adalah 4 kalikan 3 adalah 12. Selanjutnya 12 dikali dengan negatif 2, ini adalah negatif 24 dikurang dengan 5. Maka f negatif 2 itu sama dengan 12 dikurang 24 itu adalah negatif 12 dikurang dengan 5, berarti negatif 17. Maka diperoleh titik stasioner adalah, ini dia, x, Y, ini berarti negatif 2, negatif 17. Bapak kira paham? Selanjutnya, jenis-jenis ekstrim suatu fungsi. Penentuan jenis-jenis ekstrim suatu fungsi dapat dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, kita bisa lakukan uji turunan pertama, dan yang kedua bisa kita lakukan uji turunan kedua. Yang pertama, kita uji turunan pertama. Jika f aksen C sama dengan 0,
maka FC adalah nilai stasioner F pada X sama dengan C. Bapak tadi sudah jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian nilai stasioner mungkin saja merupakan nilai balik maksimum, nilai balik minimum, atau titik belok horizontal pada grafik fungsi. Selanjutnya Bapak kasih contoh. Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang setengah X kuadrat, lalu dikurang dengan 12X ditambah dengan 1. Yang pertama kita uji turunan pertamanya, berarti F aksen X sama dengan 0. Maka turunan pertama dari ini adalah 1/3 X pangkat 3, ini adalah X kuadrat, dikurang, ini setengah X kuadrat, turunannya adalah X, kurang 12X, turunannya adalah negatif 12, lalu turunan 1 adalah 0, selanjutnya ini sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa peroleh akar-akarnya, X kurang 4, X tambah dengan 3, sama dengan 0. Maka ini X sama dengan 4, atau X sama dengan negatif 3. Jadi ketika kita menguji turunan pertama, F aksen X sama dengan 0, maka di sini akan diperoleh nilai X-nya. Nilai X ini bisa jadi merupakan nilai balik maksimum, atau nilai balik minimum, atau nilai titik belok horizontal pada grafik fungsi F. Bagaimana kita mengujinya? Apakah dia maksimum atau minimum? Maka kita uji pada turunan kedua. Uji turunan kedua ini untuk menentukan dia maksimum atau minimum. Berarti kalau dia turunan keduanya itu lebih kecil dari 0, maka dia dikatakan dengan maksimum. Kalau turunan keduanya itu lebih besar dari 0, maka dikatakan dia minimum. Selanjutnya jika turunan kedua itu sama dengan 0, maka dikatakan dengan titik belok kurva fungsi. Maka dari contoh tadi, Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang setengah X kuadrat dikurang 12X ditambah dengan 1. Ini tadi ketika kita uji turunan pertama F aksen X sama dengan 0, maka ini turunannya adalah X kuadrat dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X dikurang 4 dikali dengan X ditambah 3 sama dengan 0. Ini X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Selanjutnya dari sini, ini adalah turunan pertamanya tadi. Kita cari turunan keduanya. Berarti turunan keduanya adalah X kuadrat, turunan keduanya adalah 2X. Selanjutnya kita uji, berarti turunan kedua untuk nilai 4, ini dia. Kita masukkan, berarti 2 dikali 4 dikurang 1, berarti sama dengan 8 kurang 1, sama dengan 7. 7 ini lebih besar dari 0, maka ini dikatakan dengan minimum. Kita bisa lihat ini. Kalau dia turunan keduanya lebih besar dari 0, dia dikatakan dengan minimum. Selanjutnya, turunan kedua, kalau dia minus 3, berarti 2 dikali dengan minus 3 dikurang dengan 1. Jadi sama dengan negatif 6 kurang 1 sama dengan negatif 7. Negatif 7 ini lebih kecil dari 0. Maka ini dikatakan dengan maksimum. Ini kita bisa lihat. Turunan kedua kalau lebih kecil dari 0, dia adalah maksimum. Bapak kira paham? Kita akan membahas beberapa. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa soal yang berkaitan dengan maksimum, minimum, atau titik belok. Selanjutnya soal nomor 1, fungsi Y sama dengan ini dia. Fungsinya mempunyai nilai stasioner. Berarti nilai Y-nya itu sama dengan berapa? Yang pertama, kita tentukan dulu nilai X-nya. Dari mana? Y aksen sama dengan 0. Berapa turunannya? 3X kuadrat. Oke, 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya sama-sama kita bagi 3. Maka ini adalah X kuadrat dikurang 2X
tambah 1 sama dengan 0. Berarti ini sama saja dengan gini, X kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Ya kan? Ya, Pak. Maka ini sama saja dengan X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Oke, setelah itu kita substitusikan. Ingat, jangan langsung nanti ini jawabannya. Ditanyakan mempunyai nilai stasioner. Berarti nilai stasioner itu nilai Y-nya dia. Maka kita substitusikan ke Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 3X dikurang 2. Y sama dengan berarti 1. Ya, 1 pangkat 3, 1 dikurang 3 tambah 3 kurang 2. Y sama dengan. Berapa jawabannya? -1, Pak. Oke, good. Ada jawabannya? Ini dia. Oke, nomor 2. Yang kedua, ditanya adalah titik stasioner. Berarti nanti bentuknya X, Y. Nah. Yang pertama untuk menentukan nilai X-nya, kita ambil dari sini. G aksen sama dengan 0. Berarti ini kita turunkan. Berarti 3X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Benar nggak? Benar, Pak. Oke, Benar, good. Pak. Berarti ini sama saja kalau kita bagi dengan 3, berarti X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Maka kan ini sama aja dengan X tambah 1 dengan X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X yang pertama adalah negatif 1, X yang kedua adalah 1. Setelah itu, kita substitusikan. Yang ini, kita substitusikan ke Y. Y-nya kan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 3. Berarti Y sama dengan negatif 1 pangkat 3, negatif 1. Negatif 3 kali negatif 1 berarti tambah 3. Tambah 3. Berapa Y-nya sama dengan? 5, Pak. Oke, 5. Maka titik koordinatnya itu adalah negatif 1,5. Selanjutnya yang ini. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X ditambah dengan 3. Berarti Y sama dengan 1 kurang 3 ditambah 3. Habis. Maka Y sama dengan 1. Maka titik koordinatnya adalah 1,1. Apa jawabnya? B, Pak. B, Pak. Oke, good. B, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Selanjutnya nomor 3. Oke, ini dia. Jadi kira-kira ini maksimum atau minimum. Yang pertama kita lakukan ini. Berarti cari turunan pertamanya. F aksen T sama dengan negatif 4T ditambah dengan 1. Aksen T sama dengan 0 kan? Berarti negatif 4T ditambah 1 sama dengan 0. Maka negatif 4T sama dengan negatif 1, T-nya sama dengan 1/4. Ya, Nak? Sekarang Iya, Pak. kita uji dulu. Kira-kira ini maksimum atau minimum? Dari mana? Dari turunan kedua. Dari sini. Turunan kedua, Pak. Ya, ini turunan pertamanya. Turunan keduanya berapa? Min 4. Min 4. Lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih kecil dari 0, Pak. Lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu tadi maksimum atau minimum? Minimum. Oh, Maksimum. Dibalik dia. Kalau lebih kecil dia maksimum, kalau lebih besar dia minimum. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, gitu kayak mana? Oke, setelah ini ini kan T-nya dapat. Kita cari titik ini, FT-nya ini, atau Y. FT ini kan sama dengan Y. Oke, masukkan nah. Negatif 2, berarti 1/4 dikuadratkan, ditambah 1/4 ditambah dengan 3. Oke, Y sama dengan. Ini berarti sekitar 1/16, berarti negatif 1/8. Tambah 1/4 ditambah 3. Oke, ini min 1/8, tambah ini sama-sama kali 2, 2/8, ditambah. Berapa ini? 24/8. Ya, berapa jadinya? 25/8. Oke, 25/8. 25/8 itu sama dengan berapa? Positif ya.
3,125. Kita lihat tadi nilainya maksimum atau minimum? Maksimum, Pak. Oke, maka jawabannya C. Nomor 4. Oke, ini titik baliknya. Maksimum atau minimum? Yang pertama yang kita lakukan apa, Nak? Turunan pertama dulu. Nyari Iya, X-nya, Pak. Turunan Nyari pertama. T-nya, Pak. Berarti Y aksen sama dengan 0. Ini kita cari. Untuk menentukan nilai variabel T-nya. Supaya mudah ya. Ini supaya mudah. Berarti T kuadrat per 3T kuadrat. Ditambah 6T per 3T kuadrat. Ditambah 9 per 3T kuadrat. Nah, seperti ini aja. Nggak usah pakai rumus U per V. Selanjutnya, Y sama dengan, jadi berapa ini? Habis. Berarti 1/3. Ditambah yang ini jadi 2, ini berarti jadinya 2 per T. Ditambah 3 per T kuadrat. Benar nggak? Benar, Pak. Oke, berarti Y sama dengan ini 1/3 ditambah 2T pangkat minus 1 ditambah 3T pangkat minus 2. Sehingga turunannya sama dengan. Cari turunannya. 0 ya, ini turunan 1/3 0. Sekarang turunan ini adalah negatif 2T pangkat minus 2. Yang ini jadinya adalah negatif 6T pangkat minus 3. Benar nggak? Benar, Pak. Oke, good. Sekarang kita masukkan ke sini. Letakkan ke bawah. Tandanya berarti negatif 2 per T kuadrat, ya kan? Dikurang 6 per T pangkat 3 sama dengan 0. Maka ini jadinya gini, negatif 2 per T kuadrat sama dengan 6 per T pangkat 3. Gitu kan? Kali silang negatif 2T pangkat 3 sama dengan 6T kuadrat. Jadi T sama dengan 6T kuadrat per negatif 2T kuadrat. Betul nggak gitu? Betul, Pak. Betul ya? Berarti ini habis, maka T-nya sama dengan yang ini jadi tinggal minus 3. Oke. Jadi turunan pertamanya kan ini kan, Nak? Ini turunan pertama. Sekarang kita tinggal cari dia maksimum atau minimum. Berarti kita cari turunan keduanya. Berapa turunan keduanya? 4T pangkat minus 3. Oke, 4T pangkat minus 3. Ditambah 18 pangkat minus 4, Pak. T pangkat minus 4. Kan? Ini jadinya kan gini. 4 per T pangkat 3 ditambah 18 per T pangkat 4. Oke, sekarang kita substitusikan. Substitusikanlah. T-nya ganti berapa tadi? Ini kan? Minus 3. Di sinilah. Oke, berapa nilainya? 4 per minus 27. Ditambah 18 per 81, Pak. Boleh nggak gini jadinya? 18, ini minus 3, lalu minus 3, pangkat 3. Supaya gampang. Maka yang ini habis. Oh. Yang ini habis. Ya kan? Tinggal Ya, Pak. Minus ya. 6. Minus 6. Berarti bawahnya tetap minus 27 kan? Ya kan, Nak? Ya, Pak. Oke, jadinya berapa ini? 4 dikurang 6. Min 2 per minus 27. Berarti positif ya. 2 per 27. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar dari 0. Berarti ini namanya adalah minimum. Ini kan minimum. Jawabannya kan antara ini sama ini. Kalau yang bawah ini yang CDE kan nggak ada kan? Ada, Pak. Berarti kita cari yang minimum. Berarti ini jawabannya. Betul nggak? Betul, Pak. Coba kalau kita cari, benar nggak jawabannya Y-nya 0? Nanti takutnya ada yang nggak percaya. Ini berapa? T kuadrat. 9 ya? 9, Pak. 9 dikurang
18 tambah 9 per Nol. 27 ya. 27 ya. Berarti 0 per 27 kan sama dengan 0. Oke, good. Paham nggak sampai di sini, Nak? Paham, Pak. Selanjutnya nomor 5. Titik balik maksimum dari kurva fx. Nah, ini dia. Oke, masih sama kasusnya. Yang pertama kita cari adalah f x sama dengan 0. Berarti turunkan ini. Berapa? X pangkat 3 kurang 4X, Pak. Kurang 4x. 4x sama dengan 4. Berarti ini X dalam kurung X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Ini sama aja dengan X dalam kurung X kurang 2, X tambah 2. Sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 0, lalu X2-nya itu sama dengan 2, lalu X3-nya itu sama dengan negatif 2. Ada 3. Yang ditanya adalah yang maksimum. Kita uji turunan kedua. Ini tadi turunan pertama. Turunan keduanya. Berapa? 3x pangkat 2 dikurang 4. Yang pertama, kan kalau dia turunan keduanya adalah 0. Ini dia, 0. Maka hasilnya adalah 3 dikali 0 kuadrat 0 berarti negatif 4 ya. Ini lebih kecil dari 0. Namanya apa? Berarti dia? Maksimum, Pak. Oke, maksimum. Yang kedua, kita masukkan ini. 2. Berarti sama dengan 3 dikali 2 kuadrat 4, berarti 12 dikurang 4. Sama dengan 8, ini lebih besar dari 0. Berarti ini adalah minimum. Lalu yang ketiga negatif 2, ini dia. Ini sama juga, berarti 12 kurang 4 sama dengan 8, lebih besar dari 0, ini berarti minimum. Yang ditanya apa? Maksimum. Berarti hanya X sama dengan 0, yang ini. Oke, kita substitusikan ke Y-nya, ini. Berarti kalau F0 sama dengan 0 kan? Ya, nak? C. Oke, Ya, jadi jawabannya apa? 0,0. Oke, good. C. Nomor 6. Fx sama dengan ini akan mencapai maksimum saat nilai X sama dengan. Nah, ini masih sama kasusnya. Berarti cari dulu f aksen X sama dengan 0. Cari ini. 12x kuadrat dikurang 36x ditambah dengan 15 sama dengan 0. Sama-sama bagi berapa, nak? Bagi 3, Pak. Bagi 3. Berarti 4x kuadrat dikurang 12x ditambah dengan 5 sama dengan 0. Oke, jadinya berapa ini? Bapak udah cari 2x kurang 1, 2x kurang 5. Coba cek, benar nggak? 2x kali 2x, 4x kuadrat. 2x dikali negatif 5 adalah negatif 10x, ditambah dengan ini, negatif 1 dikali 2x, negatif 2x, negatif 12x. Negatif 1 kali negatif 5 adalah positif 5. Benar kan? Pak. Maka ini x sama dengan 1 per 2, lalu x sama dengan 5 per 2. Yang ditanyakan maksimum. Berarti kita cari turunan keduanya. Oke, turunan pertamanya tadi ini. Mau cari yang dari sini juga bisa, sama saja. Misalnya ini. Berapa turunan keduanya? 24x kurang 36. Oke, sekarang kita ujilah titik yang pertama setengah. Berarti F2 setengah sama dengan 24 dikali setengah dikurang dengan 36. Berapa jadinya nih? Ini minus 12. 12 kurang 36 berapa? Minus 24. Minus 24, Pak. 24. Ini berarti lebih kecil dari 0. Berarti dia
maksimum. Ya kan? Kayaknya inilah jawabannya 1/2. Kalau kita cari yang turunan keduanya 5/2, berarti 24 dikali dengan 5/2 dikurang dengan 36. Oke, berapa ini? Ini 12. 12 kali 5 berapa? 60. 60 kurang 36, berapa? 24. 24. Berapa, Nak? 24, Pak. Lebih besar dari 0. Ini kan minimum. Berarti jawabannya pada saat nilai X-nya itu berapa? Ini ya, setengah. Ya kan? Ini maksimum. Setengah itu kan ini dia. 0,5 itu kan sama dengan 1/2 kan? Oh iya, Pak. Berarti yang ditanya dia nilai X-nya aja. Kapan mencapai maksimum untuk nilai X-nya itu berapa? Berarti nilai X-nya itu kan ada 2. Yang pertama 1/2, yang kedua adalah 5/2. Pada saat X-nya 1/2, dia maksimum. Pada saat X-nya 5/2, dia minimum. Ini kan kita sudah buktikan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Lanjut nggak? Lanjut, Pak. Satu lagi. Satu lagi ya. Nilai maksimum dari FT sama dengan T tambah, ini dia, akar dari A dikurang 2T adalah 10. Berarti nilai maksimum, berarti ini nilai FT-nya gitu, atau nilai Y-nya kan. Yang ditanya adalah nilai A. Yang pertama yang kita lakukan adalah masih sama. Kita cari turunan pertama, T sama dengan 0. Berapa turunan ini? Bapak pernah ajari kalian, kalau dia Y sama dengan, cara cepatnya gini, akar U, maka Y aksen itu sama dengan U aksen per 2 akar U. Bapak kasih contoh ya, kasih contoh Y sama dengan akar dari 3X tambah 5, maka Y aksen sama dengan, ini dia, turunan yang di dalam. Berapa turunan di dalam? 3. Oke, 3/2 akar 3X tambah 5. 3. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Berarti ini turunan T adalah 1. Ini 1. Ditambah. Berarti A ini dianggap santai ya. Berarti turunan A dikurang 2T. Min 2. Oke, good. Min 2. Berarti gini dia. Min 2/2. Tulis lagi soalnya. A dikurang 2T sama dengan 0. Ini berarti negatif ya, Bapak tulis lagi. Gini jadinya. Oh, habis ini ya. Habis kan, Nak? Habis, Pak. Oke, berarti ini sama dengan 1 per akar dari A dikurang 2T sama dengan 0. Boleh nggak Bapak buat jadi gini, Nak? 1 sama dengan 1 per akar A dikurang 2T. Boleh nggak? Boleh, Pak. Maka ini bisa kali silang jadinya gini. Akar A dikurang 2T sama dengan 1. Oke. Yang ini, atau Bapak tulis lagi soalnya. FT sama dengan T ditambah akar dari A kurang 2T. Berarti FT itu sama dengan T, maka yang ini kan sama dengan ini. Karena akar dari A kurang 2T tadi kita dapat sama dengan 1. Berarti ini ditambah dengan 1. Paham? Paham, Pak. Oke. Pak. Oke, FT-nya itu kan sama dengan ini. 10. Berarti 10 sama dengan T ditambah dengan 1. Berapa nilai T-nya? 9. Oke, 9. Yang ditanya apa? A. Nilai A. Berarti kita substitusikan ke sini, Nak. Maka akar dari A dikurang T-nya itu tadi kan ini, 9. Berarti 2 dikali dengan 9 jadi berapa? 18. 18. Sama dengan 1. Sama-sama kita kalikan pangkat 2 ya. Berarti A dikurang 18, 1 dikuadratkan 1. Maka berapa nilai A-nya? 19. 19. Pak. Ada nggak jawabannya?
B, Pak. Oke, good. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Udah selesai? Satu lagi lah, Pak. Boleh. Oke, satu lagi. Selisih nilai maksimum dan minimum dari fungsi. Bapak kira gampang. Oke, caranya masih sama. Apa yang kita lakukan? Cari nilai X-nya. Dari mana? F aksen X sama dengan 0. Kan gitu kan? Iya, Pak. Oke, turunkan nih. X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Ya kan? Kurang. Ya, ini turunannya. X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti ini X ditambah 2, lalu X dikurang 1 sama dengan 0. Maka dapat nilai X-nya itu negatif 2 atau X-nya 1, sama Pak. dengan 1. Setelah itu, kita buat turunan keduanya untuk menentukan dia maksimum atau minimum. Ini. Berapa turunan keduanya? 2. 2X tambah 1. 1. 2X tambah 1. Oke, kita masukkan. F2 kalau dia minus 2, berarti ini negatif 4 tambah 1, ini sama dengan negatif 3. Berarti ini lebih kecil dari 0. Berarti nanti ini adalah maksimum. Turunan kedua, 1. Berarti 2 ditambah 1 ya, karena 2 kali 1 kan 2. Ini sama dengan 3, lebih besar dari 0, ini adalah minimum. Oke, selanjutnya kita substitusikan. Kita substitusikan ke nilai, kan yang ditanya nilai maksimum, kan nilai Y dia. Berarti kita substitusikan untuk F yang ini, min 2. Berapa ini? Min 8 per 3, karena kan negatif 2 pangkat 3 ya. Benar ya? Benar, Pak. Benar, Oke, Pak. ini 4 per 2 berarti 2, ditambah 4 ditambah 5. Berarti sama dengan negatif 8 per 3, ini adalah 6, 11, berarti ditambah 33 per 3. Sama dengan berapa? 25 per 3. Oke, yang ini tadi maksimum ya, ini nilai maksimum berarti. Ya, kan maksimum dia. Iya, Pak. Oke, selanjutnya yang F1 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 2 dikurang 2 tambah 5. Kita buat pembaginya itu 6 aja. Berarti berapa ini? 2, ya kan? 3 tambah 3. Tambah 3. Yang ini berapa ini? 3, 18. Minus 18. Sama dengan berapa? 23 per 6. Oke, 23 per 6. Oke, pertanyaannya adalah maksimum dan minimum selisih. Berarti yang maksimum itu adalah 25 per 3 dikurang dengan minimum, berarti 23 per 6. Samakan penyebutnya, berarti jadinya berapa ini? 50 ya? 50 per 6 dikurang 23 per 6. Sama dengan? 27 per 6. Oke, 27 per 6. Ada. Oke, bagi 3, 9 per 2. Ada nggak jawabannya? Oke. 9 per 2. Oke, Bapak kira sampai di sini ya. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.